Pernah nggak sih kamu merasa hidup di desa itu tenang, damai, penuh udara segar, tapi kadang dompet terasa kosong lebih cepat dari yang kamu kira? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang hidupnya biasa saja, tidak punya pekerjaan besar, tidak sering keluar rumah, tapi kok hidupnya terlihat stabil. Rumahnya rapi, anaknya sekolah cukup, dan belanja bulanannya selalu terpenuhi. Ada saat-saat tertentu kita bertanya dalam hati, dia itu kerjanya apa? Kok bisa hidupnya seimbang begitu? Dan ketika ditelusuri, ternyata jawabannya seringkali sederhana. Mereka punya usaha kecil dari rumah, pelan, konsisten, tapi stabil. Tidak mengganggu aktivitas rumah, tidak perlu modal jutaan, tidak perlu toko khusus, tidak pakai strategi ribet. Hanya usaha kecil tapi berjalan setiap hari. Hanya usaha rumahan tapi ada aliran uang masuk yang menenangkan. Dan yang luar biasa, banyak dari usaha itu sebenarnya bisa kamu lakukan juga. Tanpa harus keluar desa, tanpa harus meninggalkan rumah, bahkan tanpa harus punya keahlian khusus. Video ini bukan cuma menjelaskan cara memulai usaha rumahan, tapi ingin membuka matamu bahwa kesederhanaan bisa menjadi sumber rezeki. Bahwa di balik kesunyian pagi desa, suara ayam, angin pelan, dan kehidupan sederhana, ada peluang yang selama ini kamu lewatkan begitu saja. Peluang yang bisa menjadi tambahan penghasilanmu, penyelamat keuangan keluargamu, atau bahkan awal dari perjalanan ekonomi barumu. Hari ini kita mulai dari awal, pelan, tenang, dan membumi. Peluang di desa itu berbeda dari kota. Di kota, orang bersaing untuk terlihat besar. Di desa, orang bertahan karena kebutuhan yang sederhana. Di desa, orang membeli apa yang dekat, mudah, cepat, murah, dan bisa dipercaya. Contohnya, anak-anak butuh jajanan setiap sore. Petani butuh minuman dingin setelah kerja. Ibu rumah tangga butuh bumbu dan lauk cepat. Pelajar butuh bekal ringan yang nggak mahal. Warung butuh suplai snack harian. Masalahnya adalah bukan tidak ada yang mau membeli, tapi belum ada yang menyediakan secara konsisten. Dan disitulah kamu bisa masuk. Peluang kecil seperti ini bukan yang bisa bikin kaya mendadak, tapi bisa bikin kamu hidup lebih tenang, lebih stabil, lebih terkendali. Karena usaha di desa itu bertahan bukan karena besar, tapi karena rutin dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kamu mau usaha rumahan berjalan stabil, maka pola pikir ini wajib ada. 1. Tidak menunggu sempurna. Banyak orang menunda karena merasa belum siap. Padahal kesempurnaan itu datangnya setelah kamu mulai, bukan sebelum. 2. Tidak gengsi. Di desa, gengsi adalah musuh terbesar rezeki. Jangan malu jual cilok, es teh, atau donat, atau repack snack. Orang yang menertawakanmu hari ini bisa jadi orang yang membeli darimu besok. 3. Mulai dari skill paling sederhana. Kalau kamu bisa goreng singkong, buat es teh, bikin jajanan ringan, itu sudah cukup. Terima bahwa hasil besar lahir dari langkah kecil. Tidak ada usaha rumahan yang langsung ramai. Tapi kalau kamu konsisten, pelan-pelan semua akan terbentuk. Buka hati untuk belajar tiap minggu. Semua orang pernah memulai dari kosong. Tidak ada yang langsung jago. Jika mindset ini kuat, usaha rumahan desa akan terasa seperti rutinitas ringan, bukan beban. Berikut ide usaha yang paling realistis, bahkan kalau kamu merasa nggak punya apa-apa. 1. Cilok, cimol, atau basreng mini. Bahan murah, tepung, bawang, garam. Bisa titip ke warung, jual di depan rumah, atau jual sore. 2. Es teh,
Es jeruk, es susu Milo rumahan. Minuman paling dicari di desa. Modal per cup sangat kecil, untungnya stabil. 3. Snack repack. Ini bisnis yang luar biasa untuk desa. Beli satu bungkus besar, repack kecil, jual ke warung. Ibu-ibu warung pasti ambil karena cepat habis. 4. Jajanan pasar. Risol, onde-onde, kue putu ayu, cucur. Diproduksi pagi, habis sebelum siang. 5. Roti goreng atau donat kampung. Ciri khas pedesaan, murah, enak, dan laris. 6. Sambal kemasan rumahan. Sangat cocok untuk desa yang jauh dari pasar. 7. Jasa kecil harian, mulai dari cuci helm, isi ulang galon, pres plastik, isi pulsa dan token, jasa potong rumput. Setiap desa punya kebutuhannya. Yang penting adalah melihat apa yang tidak banyak orang sediakan. Modal kecil tetap bisa menghasilkan keuntungan asal cara mengelolanya tepat. Prinsipnya, 1. Fokus pada barang yang perputarannya cepat. Jangan jual barang yang jarang dibeli. 2. Jangan beli stok berlebihan. Bahan basi sama dengan kerugian. 3. Gunakan alat yang sudah ada. Jangan membeli dengan emosi. 4. Lakukan pencatatan harian. Walau cuma 2-3 ribu, tetap catat. 5. Sisihkan 20-30% untuk diputar lagi. Ini membuat usaha bisa bertumbuh stabil. Usaha kecil bisa besar, hanya jika arus uang dijaga rapi sejak awal. Banyak orang berpikir usaha itu harus punya tempat khusus. Padahal di desa justru rumah adalah tempat usaha terbaik. Karena rumah di desa punya nilai yang tidak dimiliki kota. Kedekatan dan kepercayaan. Orang beli bukan hanya karena produkmu enak, tapi juga karena mereka merasa aman, kenal denganmu, dan percaya pada kebersihan serta pembuatnya. Dan inilah kelebihan rumah di desa. Setiap sudutnya bisa diubah menjadi aset usaha tanpa biaya besar. Dapur jadi dapur produksi. Lantainya bersih, ventilasi cukup, peralatan sudah ada. Tidak perlu beli apa-apa. Teras jadi etalase sederhana. Sebuah meja kecil, kain bersih, dan tulisan harga. Sudah cukup. Jendela jadi loket pelayanan. Banyak usaha rumahan sukses hanya pakai jendela depan rumah. Pelanggan tinggal panggil, kamu tinggal layani. Halaman jadi tempat persiapan. Bisa untuk cuci-cuci, menjemur, atau menata wadah. Tembok kosong jadi papan menu. Kertas laminating sudah cukup membuat usaha terlihat profesional. Yang penting bukan mewah atau tidak, tapi niat dan kenyamanan pelayanan. Orang desa tidak mencari estetika tinggi. Yang mereka ingin adalah barangnya ada, harganya jelas, penjualnya ramah, dan kualitasnya konsisten. Kalau kamu bisa menjaga itu, usaha rumahanmu dari rumah kecil sekalipun bisa menghasilkan lebih banyak daripada toko besar yang sepi. Dan yang lebih penting, dengan usaha rumahan seperti ini, kamu tidak harus meninggalkan keluarga, tidak harus menyewa tempat, tidak harus mengorbankan waktu anak. Kamu tetap di rumah, tapi tetap produktif. Inilah esensi usaha rumahan desa. Nyaman, dekat, sederhana, tapi menghidupi. Pasar desa itu unik, bukan seperti kota yang berubah cepat dan sering tidak bisa ditebak. Justru, desa punya pola yang sangat stabil. Dan pola inilah yang harus kamu pahami. Kalau kamu bisa membaca pola ini, usaha kamu akan seperti mengikuti arus sungai, mengalir dengan mudah. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, perhatikan kebutuhan rutin harian. Ini adalah sumber uang paling stabil. Contohnya, jajanan anak sekolah, minuman dingin untuk pekerja, bumbu dapur untuk ibu-ibu,
makanan cepat untuk orang pulang kerja, jajanan sore untuk anak kecil. Barang-barang ini terjual terus setiap hari. Tidak peduli musim, tidak peduli tren. Yang kedua, lihat perilaku orang desa. Kadang orang desa malas ke warung besar yang jauh. Kadang tidak mau repot. Kadang lebih suka beli yang dekat saja. Nah, dekat itulah peluangmu. Yang ketiga, pahami ritme jam keramaian. Ada 4 jam emas dalam bisnis desa. Pagi, 05.30 sampai 09.00. Jajanan pasar, roti goreng, minuman hangat. Siang, 11.00 sampai 13.00. Minuman dingin, es teh sangat laris. Sore, 15.00 sampai 16.30. Cilok, cimol, jajan anak sekolah. Malam, 18.00 sampai 20.00. Snack repack, sambal, lauk cepat. Kalau kamu tahu ritme ini, kamu bisa menentukan usaha apa yang paling cocok. Yang kelima, tanyakan diam-diam. Cukup tanya 3 ibu-ibu terdekat. Bu, biasanya kalau sore cari jajanan apa? Jawaban mereka saja sudah bisa jadi konsep usaha. Pasar desa itu sederhana, tapi butuh kepekaan untuk memahami nadanya. Dan kalau kamu bisa menangkap nada itu, usahamu akan berjalan dengan ringan tanpa terlalu banyak promosi. Usaha kecil tidak butuh keajaiban. Yang dibutuhkan adalah waktu. Dan banyak orang menyerah bukan karena gagal, tapi karena tidak sabar. Desa punya kelebihan. Orang mengenal satu sama lain. Reputasi itu menyebar cepat. Kalau kamu baik, ramah, jujur, dan konsisten, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Mari kita perdalam caranya menumbuhkan usaha. 1. Konsisten dalam jam buka. Orang desa menghargai kepastian. Kalau kamu buka jam 3 sore, besok jam 3 sore mereka akan datang lagi. Tapi kalau kamu hilang atau telat, kepercayaan itu pelan-pelan hilang. 2. Perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung profesional. Pelan-pelan saja. Hari ini rasa diperbaiki. Besok kemasan dibuat lebih rapi. Lusa pelayanan dibuat lebih ramah. Kecil, tapi kalau dikumpulkan, hasilkan perubahan besar. 3. Dengarkan keluhan kecil. Kalau anak-anak bilang, "Bu, pedas banget." Kurangi sedikit. Kalau ibu-ibu bilang, "Bu, kemasannya gampang robek." Cari plastik yang lebih kuat. Di desa, keluhan kecil sama dengan masukan emas. 4. Beri bonus kecil. Kadang cukup beri 1 cilok tambahan. Atau, "Bu, ini dapat bonus keripik sedikit ya." Tidak rugi, tapi sangat berkesan. Dan pelanggan yang merasa dihargai tidak akan pindah ke tempat lain. 5. Kuatkan satu produk dulu. Banyak usaha kecil gagal karena tergoda ganti-ganti. Padahal satu produk yang kuat jauh lebih berharga daripada 5 produk yang tidak fokus. Mulai dari 1. Perkuat, biarkan dikenal, baru tambah varian. 6. Jaga kualitas bahkan saat ramai. Ramai itu bukan alasan menurunkan kualitas. Justru, ketika mulai ramai, orang-orang baru akan menilai pertama kali. 7. Berjalan seperti akar pohon. Akar itu pelan, tapi menembus tanah dengan pasti. Tidak terlihat, tapi menopang seluruh pohon. Begitu juga usaha kecil di desa. Mungkin orang tidak melihat kerasnya usahamu, tapi mereka akan melihat hasilnya pelan, tenang, dan stabil.
Dan kalau kamu terus merawat usahamu seperti merawat tanaman, yang tumbuh bukan hanya produkmu, tapi juga rezekimu, kepercayaanmu, dan stabilitas hidupmu. Pada akhirnya, usaha rumahan di desa bukan hanya tentang cari uang, tapi tentang rasa percaya diri, tentang perasaan bahwa kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri dan membantu keluargamu dengan tanganmu sendiri. Desa bukan tempat tanpa peluang. Desa adalah tempat di mana peluang sederhana justru paling sering bertahan lama. Kamu tidak perlu toko, kamu tidak perlu modal besar. Yang kamu butuhkan adalah keberanian memulai, langkah pertama, kemauan bertahan, dan hati yang tulus. Karena usaha kecil itu seperti air. Ia mungkin mengalir pelan, tapi bisa menghidupi rumahmu. Dan kalau kamu mendengarkan sampai akhir, itu tandanya kamu bukan orang biasa. Kamu orang yang siap berubah, siap membangun sesuatu, siap menambah penghasilan dari rumah, siap memulai dengan tenang, stabil, dan penuh harapan. Ingat ya, hidup sederhana bukan artinya miskin. Justru dari kesederhanaan lahir rezeki yang paling berkah. Selamat memulai perjalananmu, pelan tapi pasti. Karena yang pelan tapi konsisten selalu menang pada akhirnya.